Jadi satu sosok istimewa yang setiap kali beramal itu Umar bin Khattab ingin mengalahkannya. Tapi sama sekali Umar bin Khattab sampai beliau meninggal itu tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Abu Bakar As-Siddiq ini kalau kita lihat dari segi nasab, ya, beliau ini ternyata nasab beliau dari kakek ke-6, ya. Jadi nasab Abu Bakar As-Siddiq itu beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Dan pada kakek ke-6 yakni Murrah bin Ka'ab itu jalurnya bersambung dengan Rasulullah. Jadi dari segi nasab itu masih memiliki hubungan dengan Rasulullah, ya. Dan dikatakan Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki beberapa lakop atau julukan yang melekat kepada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lakop yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini disebut sebagai Al-Atiq. Artinya adalah hamba Allah yang dimerdekakan dan dibebaskan. Hal ini dikatakan di dalam satu riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini masuk menemui Rasulullah SAW di dalam kediaman Aisyah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah untuk pesan tersebut disampaikan kepada Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, "Abshir anta atiqallah minan nar." Katakan wahai Aisyah kepada bapakmu bahwasanya dia adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dan ini menjadi bentuk bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam jannah. Itu kalau Abu Bakar Pak dijamin masuk jannah itu masih sholat, masih infak, masih puasa. Lihat kita kalau dijamin masuk jannah itu tidak kelihatan tuh di masjid. Oh kenapa Pak tidak jamaah tenang sudah dapat tiket jannah? Bedanya gitu. Tapi kalau Abu Bakar tetap beliau menjadi orang yang taat kepada Allah. Ada beberapa riwayat kenapa beliau disebut Al-Atiq. Yang pertama itu yang paling kuat karena hadis Nabi SAW. Kemudian kedua, Abu Bakar disebut Al-Atiq karena memiliki wajah yang sangat tampan. Karena ataqo itu berarti keelokan rupa. Jadi wajah yang ganteng itu salah satu sebab beliau disebut sebagai Al-Atiq. Dan di dalam riwayat yang lain, karena ibu Abu Bakar As-Siddiq itu beberapa kali memiliki anak laki-laki, tetapi selalu meninggal sebelum dewasa, hingga kemudian ketika lahir Abu Bakar ini, sang ibu membawa anaknya ke depan Ka'bah dan berdoa, Allahumma inna hadha atika minal mauti fahabali. Jadi ya Allah, tolong lindungi anak ini dan biarkan anak ini tetap menjadi milikku.
Dan qadarullah, Allah memanjangkan usia Abu Bakar As-Siddiq sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Atiq. Kemudian julukan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ini dijuluki sebagai As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah, kunyahnya Abu Bakr, dan As-Siddiq adalah lakopnya. Suatu hari ketika Rasulullah berada di bukit Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman. Ketika itu tiba-tiba Uhud ini goncang. Rasulullah mengatakan, "Usbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Tenanglah wahai Uhud, karena sesungguhnya yang ada di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang as-siddiq, dan dua orang yang mati syahid, yakni Abu Bakar dan Utsman. Karena memang Umar dan Utsman. Karena memang Umar dan Utsman ini adalah orang yang nantinya di dalam akhir hayat beliau berdua itu meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan itu yang menyebabkan Abu Bakar ini menjadi satu sosok yang dipercaya dan dijuluki sebagai As-Siddiq. Dan hal itu, julukan As-Siddiq itu bukan karena tanpa sebab. Karena kita tahu ada satu peristiwa yang sangat di luar akal manusia. Ketika suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, tadi malam aku telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan ke Mekah, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dan balik lagi hanya dalam waktu satu malam. Kata Rasulullah SAW, tidak sedikit orang yang imannya lemah balik murtad. Tidak sedikit orang yang imannya kuat, fihi kabuatan fi qalbihi, kata Rasulullah. Pasti ada goncangan di dalam hatinya. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu sahabat itu ada ragunya, kecuali satu sosok yang bernama Abu Bakar. Orang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu ketika Muhammad bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj?" Kata Abu Bakar, "Na'am, inni usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik." Kata Abu Bakar, "Iya, aku mempercayainya. Bahkan jika Muhammad mengatakan yang lebih dari itu, aku tetap percaya." Jadi di hati para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'raj, itu pasti mereka ada rasa ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan. Itu makanya setiap kali merenungi kisah Isra dan Mi'raj, saya itu dalam hati senantiasa bersyukur, alhamdulillah kita tidak diuji oleh Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu bisa jadi loh Pak, kalau kita diuji bisa jadi kita yang bagian orang-orang murtad. Kenapa? Karena sesuatu kejadian yang di luar akal manusia. Orang seandainya saya katakan kepada jenengan, Pak, tadi habis sholat asar saya dari Palestina, itu aja mungkin jenengan, itu sudah ada masalah. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan kendaraan yang paling cepat waktu itu hanya kuda. Tiba-tiba beliau mengatakan
tadi malam saya berangkat dari Mekah ke Palestina, ini saja sudah tidak masuk akal. Belum lagi ditambahin naik ke langit ke-7, turun lagi, balik lagi ke sini. Hanya dalam waktu 1 malam. Makanya ini kisah ini di kitab ini baru saya baca tadi pagi ketika habis ngantar anak sekolah karena ada tugas. Jadi hari ini itu ibunya bacakan cerita ke anaknya. Jadi saya nunggu dari jam 8 sampai jam 10 sambil baca buku. Di situ saya merenung. Itu satu kisah yang tidak masuk akal, tapi bisa dipercaya oleh Abu Bakar. Makanya sangat pantas ketika beliau ini dijuluki sebagai manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena keimanan beliau sudah di luar akal kita. Ya. Itu satu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian julukan yang selanjutnya adalah As-Sahib. Dan ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam surat At-Taubah ayat ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam keadaan panik ingin hijrah ke Madinah, itu sembunyi di satu gua yang agak turun, dan ketika di atas itu tentara sudah ada. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, seandainya mereka lihat kakinya saja, kita nampak. Kata Rasulullah untuk menenangkan hati teman setianya, beliau mengatakan, wahai Umar, bagaimana menurutmu jika ada 2 orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau kita perhatikan, ini agak keluar sedikit, di dalam filsafat ilmu barat itu mereka hanya mempercayai 2 sumber pengetahuan. Yang pertama adalah panca indera, yang kedua adalah logika. Jadi satu contoh gini, ketika jenengan lihat pensil ini, maka jenengan yakin pensil ini ada. Kenapa? Karena nampak oleh panca indera. Kedua, sesuai dengan logika, kalau saya katakan pensil ini ada yang menciptakan, jenengan juga percaya. Walaupun jenengan tidak lihat penciptanya. Kenapa? Karena pensil itu pasti ada yang menciptakan. Lah, kesalahan orang barat atau orang sekuler itu mereka tidak percaya dengan khobarun shadiq, kabar yang benar. Ketika saya membaca itu di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini di dalam buku Filsafat Ilmu Islam, di situ beliau mencantumkan khobarus shadiq sebagai sumber ilmu. Kenapa demikian? Karena ada satu sosok manusia yang sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu memiliki julukan Al-Amin. Tidak pernah bohong sama sekali sepanjang hidupnya. Tidak pernah, walaupun guyon, biasanya kalau kita walaupun guyon kan ada. Ini tidak pernah sama sekali. Maka mana mungkin ada orang yang segitu jujurnya kemudian kabarnya tidak dipercaya. Makanya ketika saya baca buku Majilok yang ditulis oleh Tan Malaka, itu kan materialisme, dialektika dan logika. Ini Tan Malaka kurang satu memasukkan. Seharusnya wahyu itu menjadi sumber ilmu. Karena ada sesuatu yang di luar akal pikiran manusia dan itu terjadi. Siapa yang bantah kisah Maryam
seorang wanita yang hamil tanpa pernah disentuh laki-laki. Itu kalau kita pikirkan secara logika tidak masalah itu. Ya. Maka satu sosok Umar bin Khattab ini menjadi sangat kuat di sisi Rasulullah karena di dalam urusan keimanan beliau menanggalkan seluruh pikiran beliau. Kenapa? Karena jika itu yang katakan Muhammad, saya percaya. Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Dalam sosok Abu Bakar itu beliau menanggalkan logikanya. Karena kalau kita pikir logikanya tidak masuk. Kemudian beliau juga Abu Bakar As-Siddiq ini dijuluki sebagai Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Lail ayat 17, wa sayujannabuhal atqa. Ayat itu turun untuk Abu Bakar, sahabat yang paling bertakwa, sahabat yang senantiasa membersamai Rasulullah. Dan kemudian julukan yang selanjutnya adalah Al-Awwah, karena beliau itu sangat lemah lembut sekali. Suatu hari Umar bin Khattab itu datang kepada Aisyah ingin melamar Ummu Kulsum, atau dalam riwayat yang lain ingin melamar Asma, yakni saudarinya Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Umar, kultur keluarga kita itu berbeda. Bapak kami, yakni Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ngomong lembut, pelan. Saya khawatir jika nanti engkau jadi nikah dengan saudari saya akan sering menangis karena mendengar suara kamu yang lantang. Ya, karena kulturnya beda. Yang satu ngomongnya lemah lembut, yang satu ngomongnya tegas. Karena Umar dikit-dikit penggal sejarah dulu katanya gitu. Orang-orang yang bantah ini atau orang-orang yang tidak mau masuk Islam, itu Umar dikit-dikit ancam penggal. Kalau Abu Bakar kan tidak harus. Jadi lebih baik engkau jatuhkan lamaranmu kepada putrinya Ali bin Abi Thalib, karena kita tahu Ali ini adalah seorang petarung, seorang panglima, jadi karakternya hampir sama. Kalau kita renungkan, Pak, seorang Umar bin Khattab lamarannya pernah ditolak. Makanya ketika kemarin saya ngisi tentang kajian pranikah, saya sampaikan ini Umar pernah ditolak nih. Jadi kalau ada laki-laki ngelamar kok ditolak ya wajar. Kenapa? Karena Umar saja pernah ditolak. Sekelas Umar, kalau lewat di satu gang itu setan minggir. Kalau kita lewat kan setan ngikuti nih, dampingi. Ya, itu sekelas Umar bin Khattab. Maka sekali lagi, di dalam diri Abu Bakar dia itu sangat lembut sekali. Beliau bahkan dikatakan saking lembutnya beliau itu sangat sensitif hatinya dan mudah sekali untuk meneteskan air mata. Ya. Dan dikatakan di dalam kisah kelahiran beliau itu ada yang mengatakan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah, ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun beberapa bulan. Bahkan dikatakan di sini postur fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan Abu Bakar memiliki kulit putih kekuning-kuningan, memiliki postur yang ideal, langsing, tipis kedua pipinya, agak sedikit membungkuk izarnya atau sarungnya,
itu menutupi separuh tubuh bagian bawah, seringkali melorot karena pinggangnya kurus. Ya. Karena pernah suatu hari ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sangat susah sekali menjaga isbal. Kenapa? Karena kurus nih. Ya, jadi turun, naikkan lagi, turun lagi, turun lagi. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam diri kamu tidak ada kesombongan. Beliau lembut, berwajah ramping, kedua matanya cekung agak ke dalam, selalu menjaga rasa malu, kedua betisnya kecil, kedua pahanya kecil, padat dan kuat, dahinya menonjol. Ia mewarnai jenggotnya dan ubannya dengan inai dan khotam. Ini dijelaskan secara jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sisi keluarga Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memiliki 4 orang istri dan 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Istri pertama beliau bernama Qutailah binti Abdul Uzza, yang mana nantinya memiliki anak yang bernama Abdullah dan Asma. Di dalam riwayat, Qutailah binti Abdul Uzza ini adalah istri yang nantinya diceraikan oleh Abu Bakar karena ketika diajak masuk Islam dia menolak. Bahkan di dalam riwayat Aisyah itu, ketika kedatangan Qutailah tidak mau menemui, ya, karena satu dia bukan Muslim, akan tetapi hal tersebut ditegur oleh Rasulullah. Hendaknya engkau mempersilakan dia masuk, liyudkhalaha wa liyuqabbil hadiyataha. Jadi tetap engkau membolehkan dirinya masuk dan boleh menerima hadiahnya, karena bisa jadi orang bisa berubah dan masuk Islam itu karena sikap baik kita kepada mereka, asalkan yang kita lakukan itu tidak sampai keluar dari jalur Islam, ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian istri kedua Umar yang bernama Umurman binti Amir, dan ini yang nantinya memiliki 2 anak yang bernama Abdurrahman, yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian istri beliau yang ketiga bernama Asma binti Umais, yang nanti melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad. Kemudian istri keempat beliau bernama Habibah binti Kharijah, yang kemudian nanti melahirkan satu anak yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Tiga-tiganya selain Qutailah itu tiga-tiganya adalah janda. Ya. Oh iya. Biasanya itu yang namanya Abu Bakar itu ayahnya Bakar itu bukan begitu. Oh bukan. Jadi Abu Bakar itu hanya julukan, nama aslinya adalah Abdullah. Ayahnya juga Abdullah. Tidak. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar. Abdullah tadi disebutkan Abdullah bin Utsman. Walaupun Utsman ini itu memiliki julukan yang bernama Abu Quhafah. Jadi orang Arab itu sangat biasa sekali memberikan kunyah atau lakop, julukan. Satu contoh, Ali itu dijuluki sebagai Abu Turab.
Turab itu artinya tanah, Pak. Jadi kan tidak mungkin Ali bapaknya tanah, tidak. Itu karena satu kisah, Ali itu terlambat pulang. Terlambat pulang, akhirnya pintu dikunci oleh Fatimah, sehingga beliau tidur di emperan masjid dan tidak beralaskan. Ketika Rasulullah pulang, dibangunkan Rasulullah, "Wahai Ali, kenapa tidur di sini?" Dan di pipi Ali itu nempel tanah, sehingga Ali dijuluki Rasulullah sebagai Abu Turab. Jadi karena masalah telat pulang, dikunci rumahnya sama Fatimah. Ya. Kemudian ada satu hal yang menarik dari anak terakhir Umar bin Khattab yang bernama Ummu Kulsum. Ya, Abu Bakar. Ya. Ketika Abu Bakar hendak wafat, ini Ummu Kulsum belum lahir, masih di dalam kandungan. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau itu memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan." Aisyah kaget. "La na'rif arba'ah." Mutanat apa itu? "Wahai bapakku, aku itu tidak tahu anak yang saudara perempuanku itu hanya Asma saja." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Qad alqa min khaladi annaha jariyah." Aku itu memiliki firasat bahwasanya saudaramu yang masih di dalam perut itu nanti perempuan. Akhirnya kemudian ketika lahirlah Ummu Kulsum. 1 menit. Ya. Jadi memang satu sosok diri Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Bahkan ulama kontemporer Syekh Muhammad Rashid Ridho, beliau mengatakan, "La ya'rif arba'ah mutanasiluna ba'duhum min ba'd sahabu Rasulullah." Di dalam riwayat tidak ada 4 keturunan yang semuanya menjadi golongan sahabat kecuali keluarganya Abu Bakar. Bapaknya masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Pada waktu itu Abu Quhafa dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, karena Abu Quhafa ini udah sepuh, Pak. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, biar aku saja yang datang kepadanya." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Tidak, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku yang lebih berhak untuk datang kepadamu." Akhirnya di situ bapak Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Sedangkan ibu Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Begitu juga Abu Bakar. Jadi walaupun orang menyembah berhala, Abu Bakar ini tetap berada di dalam keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Abu Bakar, bapaknya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian anaknya yang bernama Abdurrahman, kemudian anaknya lagi yang bernama Muhammad, semuanya golongan sahabat. Jadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, tidak ada satu nasab pun sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang 4 keturunannya merupakan golongan dari sahabat Nabi. Dan ini salah satu yang menjadi keistimewaan. Dan di akhir bab ini saya membaca ada satu ungkapan yang menarik, "Lil imani buyutun walin nifaqi buyutun." Ketika rumah itu diarsiteki oleh orang tua yang beriman kepada Allah, maka akan melahirkan keturunan yang beriman pula.
Tetapi jika satu rumah diarsiteki oleh orang tua yang memiliki sifat munafik atau setengah-setengah di dalam imannya, maka akan menghasilkan keturunan yang memiliki bibit-bibit kemunafikan pula. Itu ketika saya baca itu di jam 9 siang ketika perjalanan dari Lamongan sini, saya dapat kata-kata yang luar biasa. Lil buyuti lil imani buyutun walil nifaqi buyutun. Maka mari kita sebagai orang tua memperbaiki diri kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya walaupun di dalam nasib raihannya iman itu tidak dapat diwarisi dari orang tua, dari ayah yang bertakwa, tapi pasti ketakwaan yang dimiliki oleh orang tua itu bisa memberikan bias atau pengaruh kepada anak-anak mereka. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya dan kelak diwafatkan dalam keadaan beriman pula. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.